Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Najimah Fairusah dari program studi perbandingan mazhab dengan NIM 2010-30632. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis. Hadis secara etimologi yang berarti jadid, qorib, dan khobar. Secara terminologi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan ataupun sifatnya. Kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua, setelah Al-Quran. Yang kedua, hadis sebagai takkid, penguat, dan takrir, pengukuh. Yang ketiga, hadis sebagai bayan, penjelas atau perinci, takkid, pembatas, dan tahsis, pengkhusus. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang sebelumnya tidak ada dalam Al-Quran. Proses atau metode periwayatan. Yang pertama asimah, kedua al-qira'ah al-syaikh, yang ketiga al-ijazah, yang keempat al-munawalah, yang kelima al-mukhatabah, yang keenam al-i'lam asy-syaikh, yang ketujuh al-wasyiyah, dan ke-8 al-wijadah. Macam-macam hadis dari segi kuantitas dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari sejumlah perawi besar yang menurut kebiasaan mustahil untuk berdusta. Dibagi menjadi dua, hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir amali. Hadis ahad hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dibagi menjadi tiga. Hadis mansyur, hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih yang tidak sampai tahap mutawatir. Yang kedua, aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Dan gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Kedua, hadis diambil dari segi kualitas. Hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bersambung sanadnya, rawitnya dobit dan adil, tidak ada syad. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang dinukil oleh orang yang adil tetapi tidak terlalu kuat ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat kecacatan dan kejanggalan dalam matanya. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya hadis karena hilangnya salah satu syarat dan beberapa syarat di dalamnya. Kuantifikasi hadis. Di sini Umar bin Khattab dan Abu Bakar melarang untuk pembukuan hadis. Selanjutnya, permintaan Utsman dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib kebijakan dilonggarkan. Dilanjutkan dengan Umar bin Abdul Aziz atau Bani Umayyah mulai menyerukan untuk mencari, meriwayatkan hadis serta membukukan hadis. Dengan itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.